Tiga prinsip keuangan yang saya ambil ya dari satu orang hedge fund manager yang legendary di dunia, pemilik salah satu perusahaan hedge fund terbesar di dunia yang namanya adalah Bridgewater, dan beliau itu bernama Ray Dalio. Jadi kalau teman-teman nanti kamu coba googling nama Ray Dalio, pasti ketemu nih orangnya. Dan kalau bisa dicari di YouTube, ya pasti akan menemukan apa yang saya share di sini. Tapi apa yang saya share di sini saya kutip dari beliau, tapi kemudian saya akan tambahkan juga beberapa pendapat dan insight dari saya supaya ada added value juga buat kamu. Jadi please dengerin sampai habis, karena kalau dengernya setengah-setengah nanti bisa bahaya karena pemahamannya bisa berbeda, lalu kemudian aplikasinya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda. Kalau berbeda lebih baik ya nggak apa-apa, tapi kalau berbeda biasanya malah tidak sebaik yang diharapkan. Nah itu masalahnya. Oke, jadi gini, yang pertama, 3 prinsip. Yang pertama itu adalah jangan sampai kalau kita berhutang, jangan sampai hutang kita melebihi penghasilan kita. Hutang boleh bertambah, tapi jangan sampai pertambahan hutang itu melebihi pertambahan dari income kita. Simpelnya gini, kalau misalnya penghasilan kita adalah 5 juta per bulan, jangan sampai cicilan hutang kita itu lebih daripada 2,5 juta maksimal per bulan. Itu contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai cicilan hutang kita 2,5 juta, kita tambah sampai dengan 5 juta, padahal income kita hanya 5 juta rupiah. Kalau kita mau nambah utang kita hingga 5 juta rupiah cicilannya per bulan, maka minimal penghasilan kita adalah 10 juta rupiah. Itu prinsip yang simple. Prinsip yang kita harus pahami. Jadi karena gini, saya pernah membahas hutang di video-video saya sebelumnya, dan itu banyak banget ternyata yang menyerang saya di Instagram pribadi saya, yang kemudian mengatakan, wah ngajarin riba nih, ngajar orang ngutang nih, wah ini ngajarin orang buat kelit utang, terus ngasih contoh lagi bapaknya berhutang kira begini begitu. Wah, dia terlalu jauh pikirannya. Padahal yang saya maksudkan adalah, pertama, nggak ada orang kaya yang tidak punya hutang. Hutang is okay, tapi harus dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelola hutang yang benar? Prinsip yang pertama ini, jangan sampai pertambahan hutang kita melebihi income kita. Itu masalahnya. Kebanyakan orang utangnya kebanyakan, tapi income-nya nggak ada. Nah, masalahnya di sana. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, jangan sampai income kita melebihi produktivitas kita. Maksudnya apa? Nah ini, banyak orang yang kemudian karena nonton video-video di channel ini cuman setengah-setengah nontonnya, cuman mau dipahami apa yang mereka mau pahami. Akhirnya ketika saya bahas tentang passive income, ketika saya bahas tentang peternakan uang, ketika saya bahas bagaimana cara kita bisa meningkatkan income kita, akhirnya yang ditangkap adalah, oh gitu ya, berarti tidur bisa dapat uang ya. Oh gitu ya, berarti ngajarin males ya. Oh gitu ya, itu artinya ngajarin supaya kita nggak usah kerja tapi dapat uang. Nah, padahal message sebetulnya adalah, saya selalu katakan bahwa yang namanya passive income itu bukan untuk orang-orang yang malas. Passive income itu adalah efek samping dari orang-orang yang mau bekerja keras membangun aktif income-nya, lalu kemudian mau mengencangkan ikat pinggang sehingga mereka tidak boros dan mereka banyak berinvestasi membeli aset-aset yang menghasilkan passive income. Baru dari sanalah mereka bisa tidur dapat uang. Kenapa? Karena satu, mereka udah fokus membeli aset yang menghasilkan passive income. Kedua, mereka fokus membangun sistem sehingga sistem bekerja tanpa mereka. Itu yang harus dipahami. Jadi kita harus selalu meningkatkan produktivitas kita supaya income kita naik. Seperti itu. Itu prinsip yang kedua. Masalahnya adalah kalau kemudian income kita tinggi tapi produktivitas kita rendah, masalahnya apa? Masalahnya satu, kita akan kehilangan keuntungan kompetitif kita. Kompetitor akan mudah mengambil akan mudah mengambil pasar kita kalau kita tidak memberikan value yang tinggi karena kita nggak produktif. Bayangin sekarang gini, saya jual pulpen. Nah ini contohnya, ini pulpen. Saya jual seharga 1 juta rupiah. Padahal ini pulpen biasa. Ini kalau dibuka cuma buat tulis aja, biasa gitu. Dan produknya mereknya pun biasa, nggak ada, bukan merek-merek ternama, bukan, tapi ini saya jual 1 juta rupiah. Bisa nggak ada yang beli? Ya bisa aja, kalau misalnya kemampuan saya menjual sangat luar biasa, saya bisa menghipnotis orang untuk beli, ya mungkin ada yang beli 1-2 biji. Tapi kemudian kompetitor akan dengan mudah bisa mengambil
pasar saya dengan cara apa? Membuat produk yang sama dijual dengan harga yang lebih murah. Itu maksudnya. Kalau saya mau produktif, mengimbangi income saya, kalau saya mau menjual pulpen seharga 1 juta rupiah, saya harus pastikan value yang didapatkan oleh para customer saya minim-minim adalah 2-3 juta rupiah value yang didapatkan. Dengan kelebihan-kelebihan dari pulpen saya, itulah yang dimaksud income kita tidak boleh melebihi produktivitas kita. Kita harus sangat-sangat produktif sehingga income kita pun akan naik dengan sendirinya. Ketika income kita udah naik, kita mau leverage dengan utang, itu silakan aja. Oke. Yang prinsip yang ketiga, nah ini prinsip yang menurut saya yang paling penting, yang paling vital, yang kita harus benar-benar pahami dan kita benar-benar harus lakukan, harus praktekkan. Prinsip yang ketiga adalah selalu fokus untuk meningkatkan produktivitas. Harus fokus untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena kalau produktivitas kita tinggi, maka secara otomatis income kita juga akan tinggi. Ketika income kita sudah semakin tinggi, maka kita bisa meleverage artinya menggunakan daya ungkit, bisa menggunakan uang orang lain untuk meningkatkan kekayaan kita dari apa? Dari hutang. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Anda harus berhutang. Saya selalu mengatakan, bahkan di video-video saya sebelumnya, hutang itu ibarat pedang bermata dua, di mana yang ke arah kita, mata yang ke arah kita itu lebih tajam dan beracun. Seperti itu. Hati-hati sekali dalam mengelola uang. Tapi kita harus paham, tidak ada orang kaya tanpa hutang. Tidak ada orang yang kaya tanpa hutang. Semua orang kaya pasti punya hutang. Entah dirinya pribadi atau perusahaannya pasti punya hutang. Dan hutangnya dikelola dengan baik. Itulah bedanya. Nah, bagaimana caranya mengelola hutang dengan baik? Harus untuk aset-aset yang produktif. Berhutanglah untuk sesuatu yang produktif. Makanya fokusnya adalah selalu tingkatkan produktivitas kita. Kalau kita fokus pada peningkatan produktivitas, itu sebetulnya saya berani ngomong deh, itu sebenarnya udah 50% dari kita meningkatkan kekayaan kita, atau 50% dari kita sudah menuju jalan yang benar, menuju menjadi kaya kalau Anda belum kaya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas? Karena gini, saya kemarin ketemu beberapa orang dan mereka cerita kepada saya, Pak Gede, saya pengen loh kaya, tapi saya udah kerja 8 jam sehari, saya bekerja dengan sangat-sangat keras, gaji saya cuma 5 juta. Bahkan ada yang bilang gaji saya cuma 2,5 juta. Gimana caranya saya bisa punya aset miliaran kalau misalnya sepertiga dari hidup saya udah pakai untuk bekerja keras. Nah, mereka merasa mereka produktif. Mereka merasa mereka produktif, bekerja keras panjang hari, tapi kemudian hidupnya gitu-gitu aja. Bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar lebih produktif sehingga bisa meningkatkan kekayaan kita? Saya akan bahas ini di video berikutnya, makanya jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan like video ini dan share video ini kepada teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari message yang saya share di sini. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.